Oke, eh, selamat malam semuanya. Kita kembali lagi berada di channel yang tetap mengulas tentang persoalan-persoalan masyarakat, yaitu channel Rakyat Jelata. Oke, saat ini kita berada di pos masing-masing ini, Pak ya. Jadi kita Ya, akan ya. mengulas terkait dengan Pasar 16 Ilir Palembang. Eh, untuk memulai acara ini, mungkin bisa dari kuasa hukum bisa menjelaskan nih awalnya seperti apa, Pak? Ini persoalan ini. Sehingga tiba-tiba kok ada persoalan terkait dengan apa namanya pengelolaan rusun ya atau SHM SRS ini. Coba dijelaskan, Pak. Seperti apa, Pak? Ya. Oh, terima kasih, Mas. Itu ya. Ya, jadi begini, pasar 16 ini adalah pusat perdagangan tradisional, Mas Iki, di Palembang. Jadi, ya, ah, bisa dengar suara saya? Bagus? Ya, jadi pasar 16 ini adalah pusat perdagangan pasar tradisional di 16, bahkan menjadi ikon ya, ikon dari pusat perdagangan kota Palembang. Jadi kalau orang Palembang, orang Kalimantan Selatan itu semuanya tahu kalau pasar 16 berisik soalnya bahwa pasar 16 itu adalah pusat grosir. Nah, Iya. persoalannya eh, yang begini, persoalannya para pedagang ini yang memiliki kios di suaranya ada ya, suaranya suaranya masuk. Apa? Jadi pasar 16 ini permasalahan awalnya adalah pemilik-pemilik kios yang milik sebagai pedagang di pasar 16 itu mau diusir lah oleh pengelola dan Perumda Pasar Palembang Jaya. Pasar Palembang Jaya ini adalah perusahaan daerah milik pemerintah Kota Palembang, Mas Kiki. Nah, mereka beranggapan bahwa eh, hak milik dari pedagang pemilik kios ini berupa SHM Satuan Rumah Susun itu sudah habis. Karena menurut mereka HGB yang dicantumkan SHM SRS itu sudah habis masa berlakunya. Nah, sehingga menurut Perumda Pasar Palembang Jaya dan pengelola PT BCR ini, mereka harus keluar dan kalau mau perdagangan di pasar 16 harus membeli lagi dengan harga yang telah mereka tetapkan. Nah, itu yang para pedagang tolak. Karena mereka meyakini dari sejak membeli bahwa kios-kios itu adalah milik mereka karena mereka mau beli kan. Jadi mereka menolak untuk keluar dari gedung pasar 16. Nah, itulah permasalahannya, Mas Kiki. Ya, eh, kalau boleh Ya. tahu, HM-nya kan sudah terbit mulai tahun berapa? 74 atau tahun berapa itu, Pak? SHM itu di antara tahun 97 sampai Oh, dengan sorry, 97 ya? 2006. Ya, 97. Ya. Ya. Jadi sudah terbit di Ya, 97 apa dan akte jual belinya ada proses sampai di 2006 masih ada membeli balik nama balik nama dari PT Trabung Makmur yang membangun pasar 16 itu menjadi nama individu pedagang yang membeli seperti ya. itu. Kalau saya baca di sertifikatnya, di situ juga diterangkan bahwasanya ada ACC dari wali kota juga kalau tidak salah pada saat itu ya. Artinya Ya, ini uh, ya artinya SHM ini benar-benar sah secara hukum dan memang diakui oleh pemerintah kota juga pada saat itu. Betul ya, Pak ya?
Betul, betul Mas Vicky. Jadi SHM SRS ini diterbitkan oleh BPN Kota Palembang, ya kan? Berdasarkan akta jual beli yang dibuat oleh notaris PPAP, Pemkot juga mengakui, ya kan? Nah, para pedagang ini yang ada di dalam Silas, apa, setiap harinya sejak mereka berdagang di 97 itu membayar retribusi sampai dengan sekarang, retribusi. Jadi ada PAD-nya, ada manajemen fee, ada untuk perawatan, ada untuk kebersihan dan keamanan. Itu satu hari itu kalau di tahun 2020 sampai dengan sekarang 7.000 rupiah per hari, per pedagang, per kios. Ya, Ya. kalau boleh tahu saat ini kondisinya seperti apa Pak di wilayah di kawasan pasar itu? Apakah pedagang masih tetap aktif seperti biasa atau bagaimana? Masih Mas Kiki, jadi pedagang masih melakukan aktivitas perdagangan, meskipun ada yang satu hari itu barangnya nggak laku ya, karena memang sepi sekarang ini. Sepinya itu kan karena begini, para opini publik yang terbentuk di Palembang ini bahwa pasar 16 itu sudah tutup, kemudian eh, berita-berita yang menghebohkan ini membuat para pembeli ini takut ke pasar 16. Nah kemudian bertambah lagi menurunnya aktivitas perdagangan itu dikarenakan sistem perkembangan zaman online, jual beli online ini. Jadi banyak yang tidak lagi ke pasar 16. Nah, padahal pasar 16 itu pusat grosir itu sebenarnya. Jadi kalau beli-beli pakaian, barang-barang yang murah, kebutuhan rumah tangga, eh, dan lain-lain lah, soal minyak sayur misalnya ya, itu di pasar 16. Jadi semua tumpah di pasar 16. Pusat pusat grosir kayak gitu loh. Oh. Jadi Baik, masih berbeda. Tapi dengan suasana yang mencekam lah ya, kekhawatiran kapan ini aparat keamanan akan mengusir mereka kan begitu kan. Teror-teror itu kan sudah terjadi beberapa bulan terakhir ya. Ada kios yang digembok oleh pengelola kan, ya dibuka lagi kan gitu ya. Pas umum yang diganggu, misalnya airnya tidak jalan gitu. Seperti itu. Uh, ya itu sih. baik. Untuk kuasa hukum pada saat ini ikut hadir juga kan ini? Saya kuasa hukum. Yang kuasa hukum Oh, saya, kuasa Mas hukum Heri. Bapak. Saya posisi. Baik. Ya, Oke. ya. Jamar yang penyandang. Ada jamar bebek. Itu tadi. Ya, ada itu jamar. Iya, kalau boleh tahu saat ini progresnya seperti apa Pak untuk di persidangan? Udah sejauh apa Pak? Kita kita tidak masuk ke persidangan, Mas Kiki. Karena kan begini, pedagang masih menguasai kios, ya kan? Masih berdagang. Meskipun ada terjadi kerusakan, itu laporan pidana yang sudah kami jalankan. Tapi kalau persidangan perdata, karena kita menguasai, ya kan? Maka orang yang mengakui atau yang menyatakan bahwa kita tidak berhak lagi, para pedagang tidak berhak lagi, mereka lah seharusnya menggugat perdata ke pengadilan negeri. Ya kan, misalnya Perintah Pasar Jaya, Pemkot atau PTDC, mereka yang harus menggugat para pedagang, bukan kita yang menggugat, karena kita menguasai kios, menguasai fisik objek sengketa lah, dianggaplah gitu lah ya. Nah, tapi kalau laporan pidananya sudah jalan, yang perusakan dan penjarahan di tanggal 8 September itu sudah masuk ke tingkat penyidikan Polda Sulawesi Selatan. Gitu, Mas Kiki, Iya, informasinya. Ya. eh, kemarin kami juga wawancara langsung dengan pakar hukum dari Universitas Airlangga Surabaya dengan Ya, Dr. ya, Agus Maji, ya. Beliau menyatakan bahwasanya kekuatan hukumnya SHM SRS itu sudah final, artinya tidak bisa diganggu gugat. Apalagi pengembang udah nggak bisa cawe-cawe ya. lagi. Nah, apakah
saat ini pengembang yang kan saya mendapatkan info pengembang yang sekarang ada pengembang yang baru ya, PT baru ya, yang memenangkan itu. Betul, betul. Benar ya, Pak? Betul, betul, Nah, betul. Betul, betul. artinya ada peralihan di sini. Nah, eh, menurut Bapak, peralihan ini apakah benar sesuai dengan aturan? Padahal pengembang yang awal ini kan sudah lepas, artinya sudah tidak ada hak di situ karena SHM-nya kan pemilik para unit. Nah, yang kalau dikatakan HGB ini sudah masa apa berlakunya sudah habis ya, berarti ini kan harus diperpanjang. Dan ini tanggung jawab siapa Betul. kalau menurut Bapak? Kira-kira seperti apa, Pak? Jadi begini, apa pengembang yang sekarang ini memiliki HGB itu melakukan proses permohonan hak baru. Jadi kan HGB yang lama itu kan 2016 apa selesainya ya, sampai terjadi. 2016 sampai dengan 2021 itu tidak ada HGB SPC. Jadi pengelolaan pasar itu langsung oleh PD Pasar waktu itu. Ya. Nah, kita menduga di tahun 2023 diajukan permohonan hak baru oleh BCR berdasarkan pada perjanjian kerjasama antara PT BCR dengan Perumda Pasar Palembang Jaya. Kita menduga itu ada yang dilanggar, apa peraturan yang dilanggar. Karena kenapa itu sebagai aset pemerintah misalnya ya? Kenapa itu dikerjasamakan lagi? Toh para pemilik penghuni wisata rumah susun pasar Mandasa sudah ada. Toh perusahaan milik kota Palembang dan hal ini Besar Jaya memang diciptakan kan untuk mengelola pasar kan, iya kan? Nah kenapa menjadi pertanyaan kenapa ini dikerjasamakan lagi ke swasta? Karena di pertama di tahun 94 kenapa ada PT Pramu Makmur? Karena PT Pramu Makmur itu yang membangun gedung, ya kan? Pemerintah Kota Palembang tidak memiliki uang untuk membangun pasar, maka menggandenglah pihak swasta untuk membangun gedung. Nah, kalau sekarang menjadi pertanyaan, BCR tidak lagi membangun gedung, ya kan? Karena gedung sudah ada. Seharusnya, ya, yang mengelola itu ya penghuni sendiri, petugas SRS itu, karena ada perhimpunan apa pemilik dan penghuni satu rumah susun kan? Atau kalau memang ketiga SRS tidak dipercaya, yang mengelolanya Perumda Pasar Jaya. Ya, kan? Jadi kita menduga ini ada jual beli di sini, ya, dengan dalih revitalisasi. Karena di revitalisasi itu yang baru ini tidak ada sama sekali sebenarnya. Hanya membuat layar di hadapan gedung saja. Ya, kan? Nah, kemudian mereka bekerja sama dengan Pemerintah Pasar Jaya memperjanjikan memberikan kewenangan kepada pengelola yang baru ini untuk membuat SHM yang baru dan menjualnya kepada orang lain yang setuju dengan harganya. Jadi untuk kepada para penghuni yang sudah ada, menurut mereka ada prioritas, tapi tetap saja harganya harga baru, ya kan? Harga baru, harga standar mereka. Jadi mereka tidak dianggap lagi sebagai pemilik. Jadi kalau mereka mau berjualan lagi di dalam itu, mereka harus beli lagi dengan harga yang baru. Nah ini yang ditolak oleh para pedagang, pemilik satu rumah susun. Itu resiko. Ya. Oke, Ya. kalau dari para pedagang, bagaimana pendapatnya ini? Kira-kira dengan adanya polemik seperti ini, eh, apa kira-kira yang dirasakan oleh pedagang saat ini, Mas? Terima kasih Pak Sigit. Gitu. Kedengaran Pak? Ya. Ya, kedengaran. Ya, terima kasih. Kalau kami dari pemilik dan pengelola sendiri, menurut kami pemerintah Kota Palembang, baik itu Perumda Pasar Palembang Jaya dan pihak sekolah, itu tidak ada itikat baik kepada kami menjelaskan tentang status kepastian hukum.
Karena tahu eh, kalau bicara tentang hak, itu harus menjelaskan tentang kepastian hukum dulu. Apakah kami masih berlaku atau tidak, masih punya hak atau tidak, dijelaskan dulu. Ini sebelum menjelaskan sesuatu, sebelum melakukan komunikasi, tiba-tiba kami sedang berdagang, tujuh hari ditanggar seluruh gedung pasar lembas itu. Memberikan akses hanya 4 titik atau 5 titik akses pasar. Nah, selanjutnya tanpa sosialisasi mereka melanggar gedung pasar 16 itu yang mengakibatkan para pemilik dan pedagang menurun omsetnya tanpa sosialisasi, Pak. Makanya kami bilang menurut kami ini tidak ada itikat baik dari pihak pemerintah, pihak pengguna pasar maupun pihak pengelola sendiri. Dan selanjutnya, jika mereka menyatakan bahwasannya SRS kami sudah tidak berlaku lagi atau hapus, tetapi sampai sekarang tidak ada sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mereka sampaikan itu. Acuannya apa, aturannya apa, dan selanjutnya keputusan pengadilannya apa, tidak ada, Pak. Cuman bilang bahwasannya berdasarkan surat keterangan dari BPN. Nah, keinginan kami sendiri adalah sebelum melakukan revitalisasi, sepemahaman kami, pihak pemerintah itu harus memberikan kepastian hukum dulu tentang status ini. Biar tidak ada terjadi sengketa kepemilikan. Dan menurut acuan perundang-undangan juga, ada 2 tahapan untuk menurut kami untuk menyelesaikan masalah ini. Ialah musyawarah bersama. Kalau tidak menemukan hasil dari musyawarah, ialah ke ranah hukum. Itu menggugat. Nah, karena bukan kami yang mendalilkan, pihak pemerintah Kota Palembang, Perumda Pasar, maupun pihak pengelola yang mendalilkan bahwasannya SHM Seres kami tidak punya hak lagi. Maka sebaiknya pihak Pemkot maupun pihak Perumda Pasar maupun pihak BCR, siapa yang berwenang di sini, menggugat kami para pemilik SHM Seres. Sehingga setelah keputusan akhir, setelah ingkrah, baru tahu, baru ada kepastian hukum, Pak. Jadi menurut kami sebelum melaksanakan radikalisasi, harus ada kepastian hukum dulu. Gitu aja, Pak. Iya. Eh, saya juga ingin tahu sejauh apa intervensi yang dilakukan oleh pemerintah setempat untuk persoalan ini. Apakah wali kota maupun jajarannya sudah melakukan pendekatan-pendekatan atau memberikan arahan begitu terhadap persoalan ini? Seperti apa, Mas? Kira-kira, Mas? Kalau awalnya tidak ada pendekatan, tidak ada sosialisasi, tiba-tiba dipagar. Nah, ketika kami tanya pagar itu untuk apa, katanya untuk revitalisasi pasar 16 ini. Nah, selanjutnya tiba-tiba ada statement bahwasannya kami tidak punya hak lagi. Nah, terus pemerintah kota maupun pihak pengelola maupun perusahaan pasar tanpa ada kejelasan tentang kepastian hukum tiba-tiba menyatakan bahwasannya SMS kami ini tidak berlaku lagi, Pak. Nah, dari hal-hal itu kami ucapkan apa kami istilahnya itu pendapat kami bahwasannya baik pemerintah kota, pemerintah pasar maupun pihak Bina Citra Realty itu tidak ada itikat baik kepada kami para pedagang. Karena apa yang mereka lakukan itu sosialisasi. Nah, setelah sosialisasi itu ada sosialisasi setelah pemagaran 2 bulan atau 3 bulan setelah pemagaran baru ada sosialisasi, Pak. Dan itu sebenarnya bukan sosialisasi. Sosialisasi pemahaman kami ialah bahwasannya pedagang diundang, terus apa eh, diutarakan bahwasannya pemerintah kota mau merevitalisasi gedung, ini master plan-nya, ini aturan hukumnya, ini aturan hukumnya, dan selanjutnya apa pendapat para pedagang. Itu menurut kami sosialisasi. Tetapi yang terjadi, sosialisasi versi mereka ialah bahwasannya SHM kalian habis, bahwasannya kalian kalau mau berjualan lagi harus membeli dengan harga sekian. Nah itu menurut kami bukan sosialisasi, tapi pengarahan. Pengarahan bahwasannya eh, hak kami itu sudah tidak ada lagi. Tanpa aturan hukum yang pasti, tanpa aturan-aturan pemerintah yang pasti, tanpa aturan perundang-undangan yang pasti. Gitu menurut kami, Pak. Iya, kalau dikatakan tidak ada kepastian hukum, ya. Padahal
para pemilik unit atau pedagang ini kan sudah mengantongi SHM SRS, yang artinya Ya, kekuatan hukumnya jelas kan begitu. Nah, ya ketika benar Pak. bicara revitalisasi, eh, apakah ini akan menggunakan biaya APBD atau biaya mandiri dari pengembang atau dari pemilik unit kan begitu. Kalau kalau sudah ada SHM berarti kan hak bersama. Jadi kawasan itu kan otomatis menjadi hak bersama para penghuni. Nah, secara hukum kan begitu. Nah, kalau kalau ini direvitalisasi, lalu kesepakatannya biaya siapa? Biaya dari mana? Informasinya yang didapat. Nah, informasi yang kami dapat waktu di rapat di Komisi 2 DPRD Kota, bahwasannya eh, dana yang dikeluarkan untuk merevitalisasi ialah dana dari pihak ketiga, yaitu pihak PT Bima Citra Realty sebagai investor katanya. Itu termasuk atau termaktub di dalam perjanjian kerjasama operasionalnya Pak, antara Perumda Pasar maupun PT Bima Citra Realty. Bahwasannya yang mendanai revitalisasi ini ialah pihak ketiga, yaitu PT Bima Citra Realty sebagai investor. Di situ juga dimasukkan bahwasannya karena SHM SRS kami sudah tidak ada hak lagi, tidak berlaku lagi menurut mereka, maka setelah revitalisasi pihak PT Bima Citra Realty sebagai pengelola pihak ketiga boleh untuk menjual kios-kios tadi, Pak. Nah, makanya saya bilang karena belum ada kepastian hukum, mereka membuat KSO yang seyogyanya menurut kami di dalam KSO itu eh, tidak layak, tidak sah menurut kami. Kenapa menurut kami tidak sah? Karena perjanjian mereka itu eh, menurut kami tidak halal. Kenapa tidak halal? Karena SAM SRS kami menurut para ahli pun tidak ada batas waktu, tetapi menurut mereka ada batas waktu, secara otomatis habis. Nah, karena ini dimasukkan di dalam KSU mereka, ya itu menurut kami itu kuasanya tidak halal. KSU tidak halal perjanjiannya. Nah, karena kami Baik. mengetahui ini investor, berarti kami bingung ini Pak, sebagai pihak pemerintah, apakah tidak ada anggaran? Apa kajiannya? Ini tidak disampaikan sama kami, Pak. Tiba-tiba ada pihak ketiga di surat edaran tanggal 17 Mei 2023, tiba-tiba bahwasannya PP lama sudah tidak ada lagi, berganti PP baru, dan PP baru dengan Perumda Pasar maupun pihak Pemkot mau merevitalisasi karena pedagang tidak ada hak lagi, silakan mendaftar untuk membeli kios-kios lagi untuk menempati tempat. Kan aneh, Pak. Baik. Eh, saya juga ingin tahu ini, Mas. Kira-kira status sertifikatnya para pedagang ini apakah masih aktif di BPN? Gini, kalau di BPN statusnya masih aktif atau tidak, kami belum belum tahu secara pasti. Tetapi yang jelas gini, Pak, kita menarik dulu dari 2000. Jadi HGB PT Prabu Makmur itu habis di 2016. Nah, kalau memang HGB ini habis, Pak, menurut kami seharusnya pihak kalau memang menurut acuan pemikiran mereka, menurut mereka, aturan mereka yang mereka pahami, kami habis juga masa masa berlaku SRS-nya. Seharusnya di 2016 pihak BPN, pemerintah kota maupun PD Pasar itu datang ke pasar menjelaskan kepada para pedagang bahwasannya sesuai aturan yang ada, sesuai aturan pemerintah dan perundang-undangan ada, saya misalnya sekalian, karena HGB yang sudah habis, saya sekalian juga habis. Nah, ini tidak ada, Pak. Dari 2016 sampai 2024 ini, tidak ada mereka melakukan hal itu. Nah, artinya, Ya. menurut kami, KSM kami masih berlaku dan aktif. Nah, kenapa kami anggap ini masih aktif? Karena kami masih bergerak. Kami masih menyewakan kiosnya. Dan setiap hari dari pihak pengelola, baik di pasar maupun PT, itu PT itu menarik retribusi kepada kami. Tanpa bilang, oh Pak, maaf, seharusnya, maaf Pak, kami tidak menarik retribusi lagi, kalian tidak boleh menempati kios lagi, karena kalian legal, karena kalian sudah habis haknya.
Nah ini tidak, Pak. Retribusi masih ditarik. Dari 2016 tidak ada kejelasan. Ya, jadi Jadi, yang saya maksud tadi begini, kalau memang sertifikat ini sudah pernah terbit, meskipun HGB ini sudah masa berlakunya sudah habis, SHM-nya kan terpisah itu. Jadi ya, eh, tidak ada, jadi HGB ini kan urusannya dengan pengembang, kan begitu. ya, Nah, SHM-nya kan ini yang terkoneksi langsung dengan BPN antara pemilik unit ya pedagang ini dengan BPN karena kita sudah beli kan, pedagang beli lalu mendapat SHM. Nah, maksud saya, apakah status sertifikat itu masih aktif atau tidak? Karena begini, kalau itu tidak dibatalkan atau tidak dimatikan dulu, itu otomatis kan haknya masih masih milik pedagang. Nah, itu yang saya maksud. Lah, kalau memang tiba-tiba tidak aktif, berarti ada upaya-upaya yang dilakukan di balik meja, kan begitu. nah, benar, Pak. Nah, itu yang harus Memang, ditelusuri oleh eh, para pedagang secepatnya. Kalau kalau menurut saya. Jadi eh, kekuatan hukumnya kan di sertifikatnya itu, Mas. Lah, kalau memang ada upaya tidak apa istilahnya di off kan, tidak aktifkan, berarti kan tidak melalui prosedur yang jelas. Nah, itu yang ya, harus dicari itu sumber masalahnya di situ. Ya, ya, saya kira itu eh, yang bisa kita bicarakan saat ini, Mas. Nanti kalau ada perkembangan kita bisa kontak-kontak lagi. Baik, terima oke. kasih. Karena ini waktunya terbatas, saudara-saudara, mohon maaf. Nanti kita cari jadwal lagi yang untuk wawancara yang lebih panjang lagi karena Zoom-nya ini Zoom terbatas. Jadi mohon maaf, kita waktunya sekarang sudah mau habis. Oke, terima kasih waktunya sudah bincang-bincang dengan bapak-bapak semua. Semoga Ya, persoalan ini ya, segera memang. segera Amin, selesai, amin, amin. ya, segera Amin. Terima menemukan kasih. titik temu dan kembali normal seperti biasa. Oke, Amin, terima semua kasih. Oh, ya. salam sehat Oke. semua. Assalamualaikum Oke, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.